Baik, saya Anggartia Ginting dengan NIM 42211515007. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Indah dengan NIM 4223151003. Perkenalkan, saya Imelda Ulia Sevin Merpaung. Saya akan menjelaskan terkait materi yaitu perkembangan penyesuaian diri. Makhluk sosial manusia selalu mengadakan interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Manusia sebagai pribadi yang unik memiliki perbedaan karakteristik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Saat konseling memasuki masa remaja, terkadang konseling mengalami berbagai masalah yang ada karena terjadi perubahan fisik, psikis, dan juga lingkungan sosial. Perkembangan remaja pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri, yaitu usaha secara aktif mengatasi tekanan-tekanan dan mencoba mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya. Penyesuaian diri merupakan proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian diri menuntut kemampuan remaja untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga remaja merasa puas terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungannya. Remaja yang mengalami penyesuaian diri yang buruk, kehidupannya kejiwaannya ditandai dengan kegoncangan emosi atau kecemasan yang menyertai rasa bersalah, cemas, merasa tidak puas dengan apa yang telah didapatkan, dan keluhan terhadap apa yang dialaminya. Jika seorang remaja tersebut berhasil dalam melakukan proses penyesuaian diri, maka remaja tersebut merasa aman, bahagia, memiliki sikap, dan juga pandangan yang positif. Selanjutnya ada yaitu karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian ada dua macam, yaitu penyesuaian baik dan penyesuaian buruk. Karakteristik penyesuaian diri yang baik antara lain, mampu dan bersedia menerima tanggung jawab yang sesuai dengan usia, berpartisipasi dengan gembira dalam kegiatan yang sesuai untuk tiap tingkat usia, bersedia menerima tanggung jawab yang berhubungan dengan peran mereka dalam hidup, segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian, senang memecahkan dan mengatasi berbagai hambatan yang mengancam kebahagiaan, mengambil keputusan dengan senang, tanpa konflik dan tanpa banyak menerima nasihat. Sedangkan beberapa karakteristik penyesuaian buruk yang umum antara lain, mengantuk akibat provokasi kecil, menunjukkan tanda-tanda khawatir dan cemas secara berlebihan, sering tampak depresif dan jarang tersenyum atau bergurau, berulang kali mencuri barang-barang kecil meskipun dihukum berat, sering tampak hanyut dalam lamunan, menunjukkan kepekaan besar terhadap sendirian yang nyata maupun yang dibayangkan, sangat kasar terhadap anak kecil atau hewan. Selanjutnya, dalam materi yang kami jelaskan, kami menemukan beberapa masalah terhadap penyesuaian diri, yaitu yang pertama, penyesuaian diri terhadap guru, penyesuaian diri terhadap mata pelajaran, penyesuaian diri terhadap teman sebaya, penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Dan ada beberapa upaya-upaya untuk memperlancar proses penyesuaian diri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah antara lain, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik maupun akademis. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Menggunakan prosedur evaluasi dapat memperbesar motivasi belajar. Ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Peraturan tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun pada guru, hubungan baik dan penuh pengertian antara sekolah dan orang tua siswa dan masyarakat. Kami mengemukakan rekayasa ide kami, yaitu untuk penyesuaian diri itu dapat dibentuk mulai dari bimbingan kelompok, di mana usaha yang kami lakukan itu dengan pengertian bimbingan kelompok. Yang arti dari pengertian bimbingan kelompok itu yaitu bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Bimbingan kelompok dapat juga berarti salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan bakat, minat, serta nilai-nilai yang dilaksanakan dalam suatu situasi kelompok.
Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik aktual yang memiliki fungsi pemahaman dan pengembangan melalui 4 tahap, yaitu pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kedua, secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan temannya, melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya teman di luar kelompok pada umumnya, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok, melatih siswa memperoleh keterampilan sosial, membantu siswa mengenal dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, peranan kepemimpinan kelompok dalam anggota kelompok. Dinamika kelompok yang tercipta dalam proses bimbingan kelompok menggambarkan hidupnya dalam suatu kegiatan kelompok. Hangatnya suasana atau kakunya komunikasi yang terjadi juga tergantung pada peranan kepemimpinan kelompok. Oleh karena itu, pemimpin kelompok memiliki peran penting dalam rangka membawa para anggotanya menuju suasana yang mendukung tercapai tujuan bimbingan kelompok. Beberapa peranan pimpinan kelompok yaitu: 1. Pemimpin kelompok dapat memberi bantuan, pengarahan, maupun campur tangan secara langsung terhadap kegiatan kelompok. Campur tangan ini meliputi baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakan maupun yang mengenai proses kegiatan itu sendiri. Kedua, pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota tertentu maupun keseluruhan kelompok. Pemimpin kelompok dapat menanyakan suasana perasaan yang dialami itu. 3. Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus ke arah yang dimaksudkan, maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan itu. Selain pemimpin kelompok, perkembangan dinamika kelompok juga membutuhkan peranan para anggota kelompok, yang beberapanya adalah membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok, berusaha agar dilakukan untuk membantu tercapai tujuan bersama, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhi dengan baik, benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok, mampu berkomunikasi secara terbuka, menghancurkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari riset kami berdasarkan angket yang sudah kami buat beberapa minggu yang lalu. Ada total 10 pertanyaan dari angket yang kami buat dan saya akan menjelaskan 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apakah kamu kesulitan mengerjakan tugas yang diberikan dosen atau guru? Dari 25 narasumber yang telah menjawab, ada 60% yang menjawab ya dan ada 40% yang menjawab tidak. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari dosen maupun guru memberikan tugas yang terlalu banyak kepada mahasiswa ataupun siswanya, sehingga mahasiswa ataupun siswa tersebut merasa kesulitan untuk mengerjakannya karena terlalu menumpuk. Pertanyaan kedua, apakah kamu suka bekerja secara berkelompok? Seperti halnya pada pertanyaan pertama, dari 25 narasumber tadi ada 60% menjawab ya dan ada 40% menjawab tidak. Kalau menurut kelompok kami itu dikarenakan karena beberapa dari mahasiswa atau siswa lebih menyukai bekerja secara berkelompok karena ketika kita bekerja secara berkelompok, pekerjaan kita akan lebih sedikit ketimbang dari kita mengerjakan secara pribadi. Pertanyaan ketiga, apakah kamu mudah menerima teman yang baru? Dari 25 narasumber, ada 72% menjawab ya dan ada 28% menjawab tidak. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang-orang yang kami minta pendapatnya atau kami minta sebagai narasumber adalah orang-orang yang mudah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, apakah kamu sulit bergaul di lingkungan baru? Dari 25 narasumber, 36% menjawab ya dan 64% menjawab tidak. Hal ini dikarenakan bisa jadi orang-orang yang meskipun dia mudah bergaul dengan teman-teman yang baru, tapi akan sulit untuk bergaul ataupun menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena di suatu lingkungan kita tidak hanya
mendapatkan atau menemukan orang-orang seperti kita. Akan tetapi kita bisa jadi menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita. Pertanyaan yang kelima, apakah kamu mampu mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh kampus ataupun sekolah? Dari 25 narasumber, ada 96% menjawab ya dan ada 4% menjawab tidak. Menurut kami, ini dikarenakan mahasiswa ataupun siswa merasa tidak keberatan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kampus ataupun sekolah mereka. Yang keenam yaitu apakah kamu dapat memahami materi yang diberikan oleh dosen atau guru kamu? Nah, di sini mahasiswa menjawab sebanyak 88% menjawab ya dan 12% menjawab tidak. Alasannya, kenapa mahasiswa menjawab sebanyak 80%? Yaitu karena materinya sama dengan sebelumnya, sehingga saat materi diberikan dosen atau gurunya, mereka mudah menangkap atau mengerti. Nah, pertanyaan yang ketujuh kami berikan kepada mahasiswa yaitu, apakah kamu nyaman dengan kesendirian? Jadi persentase yang kami dapat yaitu 76% mahasiswa menjawab ya dan 24% menjawab tidak. Alasannya kenapa mahasiswa menjawab 76%-nya yaitu karena mahasiswa pada saat sendiri lebih banyak mengeksplor dirinya dan dia lebih banyak waktu untuk mengevaluasi apa-apa saja yang dilakukannya. Nah, pertanyaan yang ke-8, apakah kamu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas? Nah, persentase yang kami dapat yaitu 68% menjawab ya dan 32% menjawab tidak. Nah, alasannya mahasiswa menjawab dengan 68% karena mahasiswa tentukan waktu pertama diberi RPS oleh dosen dan mereka memahami dan dosen pun menjelaskannya dengan secara rinci dan dia dapat mengerjakannya. Dengan pertanyaan yang ke-9 yaitu, apakah kamu percaya dengan teman barumu? Jadi mahasiswa di sini menjawab sebanyak 20% menjawab ya dan 80% menjawab tidak. Alasannya karena mahasiswa merasa canggung, mahasiswa belum tahu bagaimana sifat dan karakternya. Itulah mengapa mahasiswa menjawab tidak saat dia dapat mempercayai teman barunya. Nah, pertanyaan yang ke-10 yaitu mengenai apakah kamu merasa rendah jika dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi, kami peroleh yaitu 32% menjawab ya dan 68% menjawab tidak. Alasannya, kenapa mahasiswa menjawab 68% menjawab tidak yaitu alasannya karena mahasiswa dapat percaya dengan dirinya dan dapat mensyukuri dirinya walaupun sebagian mahasiswa tidak dapat mempercayai dirinya atau tidak dapat mensyukuri apa dirinya